Sebelum era Presiden Joko Widodo, keadaan pos perbatasan Indonesia dengan negara tetangga sangat memprihatinkan. Bahkan ada yang terlihat ala kadarnya dan hanya berbentuk seperti sebuah patok perbatasan antar desa. Namun, semenjak Jokowi menjabat, fasilitas batas negara atau PLPN yang tak layak itu diubah menjadi lebih indah dan megah. Langkah Jokowi ini sempat membuat negara tetangga iri karena dinilai sukses dalam menaikkan citra Indonesia lewat pembangunan pos batas tersebut. Di sisi lain, Jokowi juga dianggap berhasil membangun daerah luar Indonesia yang selama ini kerap dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Lalu apa saja perbatasan Indonesia yang berhasil dirombak oleh Presiden Jokowi? Ini dia 6 perbatasan yang direnovasi Jokowi dan membuat bangga rakyat Indonesia. Mari simak videonya. Namun sebelum itu mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Skau. Pada tahun 2017, Presiden Jokowi meresmikan posko yang baru. Pos perbatasan Skau merupakan batas antara Indonesia dengan Papua Nugini. Perbatasan ini terletak di distrik Muara Tami Jayapura, Provinsi Papua. Sebelum direnovasi, pos ini memiliki tampilan yang suram. Bangunan yang ada di sekitar juga kurang beraturan. Apalagi pos ini sempat dijadikan tempat baku tembak antar pasukan Papua Merdeka dengan TNI penjaga perbatasan yang semakin menambah kesan suram di sisi luar gedung. Di halaman gedung juga terdapat sebuah patung Garuda raksasa yang menghadap ke arah Papua Nugini di arah timur. Tampilan yang megah terpancar dengan hadirnya gedung utama meruaskan ornamen lokal lainnya. Pos yang dibangun dengan biaya 246,5 miliar rupiah ini ada gerbang raksasa dengan 2 akses masuk yang dihiasi ornamen khas Papua dengan tulisan "Selamat datang di Indonesia, Welcome to Indonesia", yang menghadap ke Papua Nugini. Kerennya lagi, di sini terdapat mercusuar 10 lantai bertinggi 50 meter yang berfungsi memantau keadaan perbatasan kedua negara. Pos perbatasan yang dulunya jarang dikunjungi, kini jadi salah satu ikon yang dipuja warga Papua. 2. Aruk. Pos ini terletak di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Secara bentuk, pos ini memang mengalami perombakan yang cukup signifikan. Menurut data, setidaknya ratusan dan ribuan orang melewati batas negara ini setiap harinya. Selain itu, perbatasan ini juga diklaim sebagai perbatasan yang termegah di Indonesia, karena pemerintah harus menggelontorkan dana hingga 131 miliar rupiah dalam pembangunannya. Tak hanya itu, PLBN Aruk juga memiliki luas 9,1 hektar dan luas bangunan utama sebesar 4.118 meter. Ini dilengkapi dengan klinik, pemindai truk, jembatan timbang, gudang sita, rest area, 24 kios, dan masih banyak lagi. Sebelum direnovasi oleh Presiden Jokowi, pos ini berbentuk kotak dengan bagian tengah atapnya menjulang ke atas seperti menara. Tampak tradisional dengan motif khas suku Dayaknya. Sesudah direnovasi, bangunan utama yang mengadopsi rumah panjang khas suku Dayak itu menjadi lebih modern dari sebelumnya. Bagian badan pos tampak lebih lebar. Menaranya berbentuk tameng khas suku Dayak namun ditambah sentuhan gaya futuristik. 3. Winnie. Pos ini mulanya berbentuk sederhana seperti rumah kecil yang beratapkan seng. Tampilan sekitar pos juga terkesan monoton tanpa adanya hiasan pepohonan atau monumen yang mempercantik bangunan.
Tapi setelah direnovasi total dan diresmikan pada tahun 2018 lalu, pos yang pembangunannya menelan anggaran sebesar 130,42 miliar rupiah ini menjelma jadi tempat wisata dadakan. Pasalnya, banyak warga sekitar yang datang untuk menyaksikan kemegahan ataupun bersuah foto. Terletak di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, pos ini menjadi gerbang batas antara Indonesia dan Timor Leste. Di depan bangunan utama yang terletak di depan gerbang pintu utama, bangunan tersebut nampak modern dan di halamannya terdapat sebuah taman dan patung Garuda, serta tulisan Winnie Indonesia berwarna merah putih. Jika Anda ingin bepergian ke Timor Leste atau sebaliknya, Anda juga tak perlu khawatir karena pos ini juga disediakan wisma untuk menginap dengan fasilitas kamar mandi dan shower. Namun, Anda harus menyiapkan Rp300.000 untuk satu malamnya. 4. Entikong. Pos yang pembangunannya menelan biaya 143,9 miliar ini diresmikan pada tahun 2016. PLBN ini terletak di Jalan Lintas Malindo, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pos ini kabarnya juga lebih megah dibandingkan pos milik Malaysia yang berada di Tabedu, Sarawak, yang secara tidak langsung menaikkan harga diri Indonesia di depan negara Malaysia. Lihat saja tampilan PLBN Entikong yang baru secara keseluruhan lebih cantik daripada sebelumnya, di mana terdapat bangunan utama yang terletak di tengah area pos perbatasan yang bernuansa modern dari etnik Dayak. Jangan lupa juga pos ini dikelilingi oleh perbukitan hijau yang kian memanjakan mata. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan PLBN Entikong, Victorius Dunan, menyebut renovasi pos ini membantu dalam meningkatkan perekonomian dan memudahkan mobilitas para warga sekitar. Di halaman gedung tersebut juga terdapat Tugu Pancasila yang semakin menambah kecantikan pos perbatasan ini. 5. Sota. Pos ini tergolong baru diresmikan yakni tahun 2021 silam. Berada di Kabupaten Merauke yang menjadi tapal batas antara Indonesia dengan Papua Nugini. Pos Sota versi baru terlihat lebih indah dari sebelumnya. Dengan adanya pembangunan pos perbatasan menunjukkan bahwa Presiden Jokowi dan pemerintah pusat memiliki kepedulian untuk membangun wilayah-wilayah terluar yang selama ini memang kurang diperhatikan. Tentunya besar harapan publik agar penerus Jokowi juga memiliki tekad yang kuat dalam membangun kawasan tertinggal, khususnya yang jauh dari ibu kota, di mana pos ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu zona inti yang di dalamnya terdapat bangunan utama PLBN seluas 1000 meter persegi, patung Garuda, gerbang tas barang, pagar keliling, CCTV, portal X-ray scanner, hingga work to red metal detector. Bagian kedua ialah zona sub-inti yang terdiri dari 16 unit rumah tipe 36 untuk pegawai musola dan gereja. Bagian ketiga adalah zona pendukung yang di dalamnya berisi pasar perbatasan yang bisa menampung 15 toko, patung Presiden pertama Soekarno, hingga tempat pembangunan akhir sementara itu. Untuk biaya pembuatannya mencapai 103,6 miliar rupiah. 6. Moto Ain. Satu lagi pos perbatasan hasil karya Jokowi adalah pos Moto Ain namanya. Pos yang berlokasi di Kabupaten Belu NTT ini menjembatani akses antara Indonesia dan Timor Leste. Saat ini pos ini berubah 180 derajat dari sebelumnya. Bandingkan dengan sebelum direnovasi, gedung ini begitu memprihatinkan.
Tak heran jika kala itu warga lebih memilih bersuah foto di pos perbatasan milik Timor Leste yang lebih bagus dari Indonesia. Terlebih lagi, pos ini memiliki luas lahan sekitar 8,8 hektar ini juga memiliki segudang fasilitas kelas atas seperti poin kargo scanner, gedung kargo, 150 kios, dan lain sebagainya. Karena itulah tak heran jika pos ini menghabiskan anggaran sekitar 229 miliar rupiah. Di bagian pintu masuk dilengkapi dengan teknologi canggih sehingga bisa buka tutup hanya dengan menggunakan remote. Berbeda dengan sebelum renovasi harus dibuka tutup secara manual. Bagian gedungnya juga lebih elok dan layak digunakan, sehingga kerap menjadi tempat bersuah foto warga sekitar. Kira-kira gimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. And see you next video. Bye bye.